warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Prasara, mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro dengan NIM 23010119120059. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan penyakit-penyakit pada unggas. Alat dan bahan: sarung tangan dan pisau. Organ pencernaan. Pencernaan unggas dimulai dari pakan akan masuk ke dalam paruh. Di dalam paruh ini terdapat saliva dengan fungsi untuk mempermudah makan untuk masuk ke dalam esofagus. Kemudian pakan masuk ke dalam esofagus. Dalam esofagus terjadi gerakan peristaltik yang akan mendorong pakan menuju ke tembolok. Pada tembolok, pakan akan disimpan untuk sementara dan akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Lalu, pakan akan masuk ke proventriculus atau lambung kelenjar yang berada di antara kerongkongan dan gizzard. Dan di sini terjadi pencernaan enzimatis yang mengubah makanan agar lebih mudah untuk dicerna. Kemudian, pakan akan masuk ke dalam gizzard atau ampela, yang mana di sini akan terjadi pencernaan secara mekanik, di mana pakan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil, sehingga pakan akan lebih halus lagi. Dan pakan akan masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus halus, dan akan terjadi pencernaan secara enzimatik, di mana enzim dalam usus halus akan mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
dan di dalam usus halus terdapat dua percabangan yang dinamakan sekum, dan akan terjadi pencernaan karbohidrat dan absorpsi air. Kemudian pakan masuk ke dalam usus besar dan terjadi perombakan sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi feses, dan terjadi juga absorpsi air kembali yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan air pada tubuh unggas, dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Organ respirasi. Organ respirasi adalah organ pernafasan pada unggas. Fungsi dari organ respirasi ini adalah untuk mendapatkan O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Dengan sistem respirasi yang bagus, unggas akan sehat sehingga performa produksinya akan optimal. Sistem respirasi dimulai dari hidung, dan di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring O2 atau oksigen. Kemudian oksigen akan dibawa menuju laring. Laring berfungsi untuk mencegah masuknya benda-benda asing yang masuk bersama udara ke dalam laring. Kemudian O2 akan masuk ke dalam trakea yang berupa pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Kemudian O2 akan melalui siring atau cabang yang berada pada pangkal trakea. Siring ini berfungsi sebagai katup penjaga keseimbangan tekanan udara. Kemudian oksigen melalui siring menuju bronkus, kemudian bronkeolus, dan akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian O2 masuk ke dalam alveolus atau kantong udara pada unggas yang berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru. Organ reproduksi. Organ reproduksi pada unggas betina terdiri dari ovarium yang berukuran 7 cm, dan di sini terjadi proses ovulasi. Kemudian organ yang kedua adalah infundibulum yang berukuran 9 cm. Ovum akan berada di sini dan terjadi fertilisasi jika ada sel sperma. Kemudian organ yang selanjutnya adalah magnum dengan ukuran 33 cm. Di sini kuning telur akan diselubungi putih telur kental dan akan terbentuk chalaza dan putih telur encer. Kemudian organ reproduksi selanjutnya adalah isthmus dengan ukuran 10 cm. Di sini akan terbentuk membran dalam dan membran luar telur dan penambahan air dan mineral garam. Organ selanjutnya adalah uterus dengan ukuran 10 cm, dan di sini akan terjadi pembentukan kerabang telur serta pewarnaan kerabang telur. Dan yang terakhir adalah vagina, yang di sini telur akan dikeluarkan. Itu adalah organ reproduksi yang ada pada unggas betina. Kemudian yang ada pada unggas jantan, organ reproduksinya terdapat testis yang akan menghasilkan sperma, epididymis sebagai jalur jalannya sel sperma ke arah vas deferens, kemudian vas deferens sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan, dan yang terakhir adalah papila. Organ ekskresi. Sistem ekskresi pada unggas terdiri dari ginjal yang masing-masing terdiri dari 3 lobus, dan kemudian ureter yang akan mengangkut limbah metabolisme dari ginjal menuju ke kloaka. Sistem ekskresi ini adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Terdapat penyakit-penyakit yang akan menyerang unggas seperti makhluk hidup lainnya. Unggas pasti terkena penyakit.
yaitu penyakit pada unggas. Yang pertama adalah pada sistem pencernaannya. Pada sistem pencernaan unggas terdapat penyakit yang bernama NE atau necrotic enteritis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Clostridium perfringens atau CP. Nah, unggas yang terserang penyakit ini FCR-nya akan membengkak. Namun pertumbuhan badannya cenderung lebih lambat. Kemudian penyakit pada unggas yang kedua itu menyerang sistem respirasinya. Yaitu pada sistem respirasinya terdapat penyakit CRD atau chronic respiratory disease. Ini disebabkan oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum atau MG. Jadi di sistem pernafasan itu di atasnya ada mukosa, silia, dan mukus sebagai penyaring udara yang masuk ke dalam sistem pernafasan tersebut. Namun jika kadar amonia di kandang unggas ini tinggi, maka akan rusak itu semua, mukosa, silia, dan mukusnya akan rusak, sehingga bakteri MG tadi bisa masuk dengan leluasa ke dalam sistem pernafasan unggas. Kemudian karena rusak tadi mukosa dan silia dan mukusnya, padahal di sana aliran darahnya jadi lebih banyak ke sana karena rusak tadi. Dengan seperti itu, maka bakteri MG-nya itu ikut dengan aliran darahnya dan masuk ke dalam kantong udara. Kemudian dengan penyakit ini bobot badan unggas akan terhambat. Kemudian karkasnya akan turun mutunya, penurunan mutu karkasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.